mana alas bagian atas dan alas bagian bawah dihubungkan dengan satu garis. Ini garis yang ini itu yang disebut dengan tinggi. Bagaimana di sini kita masuk pada volume tabung, yaitu ruas alas kali tinggi atau pi/r kuadrat kali tinggi, di mana pi itu merupakan rumus detak tabung dalam menggunakan angka, contohnya 22/7, bisa juga pakai angka 3,14. Nah, pi/r kuadrat itu adalah luas jari-jari atau luas alas tabung, dan T itu adalah merupakan tinggi tabung. Nah, anak-anak di sini kita akan masuk pada contoh soal. Kita masuk pada salah satu contoh. Di sini buatkan, anak-anak perhatikan di depannya. Sebuah tabung mempunyai jari-jari 7 cm dan tingginya 10 cm. Nah, tentukan volume tabung tersebut. Nah, di sini sedikit anak-anak. Selanjutnya kita akan masuk dalam penyelesaian soal tersebut. Anak-anak, untuk menyelesaikan soal tersebut itu pastinya butuh rumus. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu rumus apa yang harus kita pakai untuk menyelesaikan soal tersebut? Pi/r kuadrat kali tinggi, Bu. Ya, tentu sekali ini tentang buat itu. Nah,
Jadi Ibu akan baca ini. Kita lihat bisa jalannya dan mempresentasikannya di depan. Nanti Ibu suruh mewakili salah satu kelompok untuk maju di depan menyelesaikan jawaban tersebut. Jadi, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Selamat mengerjakannya. Waktu pengerjaannya habis, Ibu minta salah satu dari kelompok anak-anak maju untuk menyelesaikan soal tersebut. Anak-anak perhatikan di depan ya. Ya, Bu. Di sini soal kami merupakan hitunglah volume tabung di atas dengan jari-jari 14 cm. Nah, karena 14 bisa dibagi 7, jadi kami menggunakan angka 22/7. Karena 14 dibagi 7, 14 dibagi 7 sama dengan 2. Karena 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi hasil yang kami dapat dari mencari volume tabung di atas adalah 616 cm. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2 maju.
2, di mana dengan kalian mengerjakan soal diskusi tadi, berarti anak-anak sudah paham tentang volume tabung ya? Sudah Ibu. Nah sekarang pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu berharap sampai di rumah anak-anak bisa belajar kembali tentang apa itu tabung dan cara penyelesaian soal-soal tersebut. Nah anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu mau bertanya, apakah selama kita belajar hari ini itu ada yang merasa kesulitan? Tidak Ibu. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Angkat tangan dulu kalau menyenangkan. Anak-anak, sebelum kita menutupi pembelajaran kita, Ibu minta salah satu anak-anak pimpin kita dalam doa. Nah, terima kasih Sandra sudah pimpin kita dalam doa. Nah, anak-anak, pembelajaran kita telah selesai. Waktunya kita pulang. Ibu berharap kalian hati-hati di jalan ya. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Baik, saya akan memberikan pendapat tentang keterampilan mengelola kelas. Mungkin itu sudah bagus, tapi dalam bahasa terlalu cepat anak-anak kurang mengerti. Jika lebih baik, dikurangkan sedikit kecepatan dan tidak terlalu cepat. Jadi pendapat saya terkait keterampilan mengajar kelompok kecil. Sebab jadi kita tadi mengajar itu sudah perlu semangat. Jadi kita yang lain juga kita kayak terbawa begitu semangat juga. Tapi dalam keterampilan mengelola kelas tadi kita bagi dalam bentuk dua kelompok itu sebenarnya pas tadi yang anak-anak lagi kerja soal dalam bentuk kelompok itu kita juga harus berkeliling untuk mengecek siapa tahu ada murid-murid yang mengalami kendala. Itu saja. Tapi untuk kelas tentang penguatan kelas saya rasa sudah bagus. Kalau dari saya mengenai keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya dari awal sampai akhir sudah sangat bagus. Terima kasih. Baik, saya ingin berpendapat di bagian pembuka dan penutup. Kalau untuk bagian pembuka sudah bagus, tapi di bagian penutup mungkin lebih baiknya ditambahkan memberikan tugas rumah ke peserta ini supaya lebih memahami materi. Itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Keterampilan memberikan penguatan itu sudah sangat bagus. Terima kasih.